Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini pengelolaan instalasi server yang untuk hari ini adalah pertemuan yang kelima. Seperti biasa kemudian untuk materi nanti silakan kalian akses di Classroom ya. Bisa download maupun bahan belajar. Seperti itu ya, seperti biasanya aku akan segera kita mulai yang segera bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server ya. Oke, untuk hari ini tema kita adalah tipe-tipe ya, tipe-tipe filenya atau kolom
di dalam MySQL di database dalam administrasi server nanti ya. Kemudian bagaimana sih cara merancang database yang baik, seperti itu ya. Untuk materi hari ini untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server. Nanti untuk praktikum maupun pembuatan database-nya untuk yang dengan MySQL ya tentunya, karena dengan menggunakan server database-nya mungkin akan kita pelajari di setengah semester berikutnya ya, atau di setelah ujian tengah semester. Jadi untuk setengah semester ini kita full penjelasan saja ya, penjelasan terlebih dahulu. Nanti bagaimana selanjutnya, apakah kita akan membuat sebuah project database ya, database server, ataupun yang kita ikuti ini administrasi server ya. Jadi administrasi tersebut kita lebih ke database. Jadi nanti kita bagaimana sih membuat database yang baik, perancangan terlebih dahulu. Nanti outputnya adalah kita harus membuat sebuah database ya, database server tentunya dengan MySQL. Seperti itu ya untuk gambaran mengenai project kita nanti untuk akhir itu seperti itu. Oke, kita segera mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Tipe-tipe field atau kolom MySQL dan merancang database. Jadi nanti saya berikan contoh ataupun saya jelaskan mengenai field atau yang di dalam kolom ya, di dalam tabel MySQL itu seperti apa, fungsi dan lain sebagainya. Itu yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai perancangan database yang baik di dalam MySQL tentunya. Nah, itu bagaimana nanti saya berikan teorinya dulu ya, nanti untuk mempraktikkan setelah setengah semester. MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field atau kolom di dalam tabel. Nah, tipe field kolom ini menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok. Itu ada numerik, string, date and time, dan kelompok himpunan, set, dan enum. Nah, masing-masing tipe field memiliki batasan lebar dan ukurannya. Jadi saya contohkan satu, misalkan kita membuat sebuah tabel atau di dalam kolom tersebut kita menuliskan ya, ataupun field tersebut kita namai dengan nama misalnya, atau alamat ya, dua ya mungkin ya. Nah, untuk nama tersebut itu tentunya kan ukurannya kalau dari aslinya di MySQL itu kan pasti sudah banyak ya, masih banyak maksudnya untuk ukuran tersebut. Nah, kita rubah nanti di sana di dalam file-nya ya, nanti di propertiesnya itu kita rubah bagaimana. Nah, misalkan nama itu kan tidak mungkin nama orang sampai 100 karakter ya. Jadi misalkan kita menggunakan char atau karakter nanti tipe datanya, nah itu kita atur propertiesnya. Nama kita mungkin nama orang-orang sekarang kan panjang ya, kita buat 50 enggak apa-apa. Beda lagi dengan yang kedua, misalkan kita gunakan alamat, karena alamat terkadang ada jalannya, mungkin ada yang lengkap sampai sampai RT RW dan lain sebagainya. Itu tentunya akan membutuhkan kolom yang banyak ya tentunya untuk karakter tersebut ya. Nah, di situ bisa kita atur kembali, atur di propertiesnya ya. Bagian alamat itu kita kasih katakan 150 karakter untuk kolom alamat. Nah, itu yang dimaksud menentukan besar kecilnya suatu tabel. Karena kalau saya rasa kalau tidak diatur itu nanti takutnya kan namanya tabel kan, apalagi di dalam suatu kita perusahaan misalkan ataupun usaha kita ya, database
itu semakin hari kan semakin bertambah untuk penyimpanan tersebut ya. Jadi alangkah baiknya kita meminimalisir ya untuk storage-nya. Nah, dengan cara tadi ya, sesuai kebutuhan. Jadi nanti menyesuaikan nama sekian, kemudian misalkan pilihan hanya iya atau tidak, itu kan tentunya hanya dua ya misalkan. Nah itu kita kasih dua sesuai, atau mungkin tiga ya kan. Nah seperti itu saja. Jadi nanti akan tidak memakan banyak storage di database kita, di administrasinya nantinya. Administrator, kita sebagai administrator tentunya kan membuat bagaimana sih agar database tersebut responsif pada saat kita gunakan tersebut, mengenai database tersebut ya. Oke, seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Kita ke numerik dulu ya. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka ya, nomor ya. Nah, ciri utama dari numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika. Contohnya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di dalam misalkan tabel tersebut ya. Nah, berikut ini tipe fill column di MySQL yang termasuk dalam tipe numerik. Biar lebih jelasnya saya berikan contoh ya. Tipe fill di MySQL yang termasuk numerik itu apa saja, seperti itu ya. Jadi cirinya adalah memang menggunakan nomor ya, nomor. Itu berarti dia tipe numerik untuk tipe data di fill kolomnya. Nah, ini adalah tipe-tipe yang numerik. Di sini ada simbolnya tinin atau tiniin, maaf tiniin itu integer ya. Nah, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kalau bilangan bulatnya kita positif negatif, kita menggunakan tiniin tadi ya untuk mengenai filenya. Dan jangkauannya ada min 128 sampai dengan 127. Ukurannya 1 byte 8 bit. Jadi 1 byte itu 8 bit ya, perlu kalian pelajari di dalam suatu bahasa pemrogram, maaf bukan di bahasa mungkin pemrograman sama ya memang, ataupun di administrasi server ini. Kalau 2 byte berarti 16 bit seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada small integer yang digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jadi untuk bilangan bulat kita gunakan small int ya. Dan untuk jangkauannya lebih besar dibanding untuk tiniin tadi. Jadi menyesuaikan kalian mau menggunakan berapa bit. Nah, sesuaikan untuk di dalam kolom tersebut fillnya kita tipe data atau fillnya itu kita gunakan yang apa. Ini kalau untuk jangkauan dari small ini sudah banyak ya, minus 32.768 ya sampai 32.767. Nah, ukurannya ada 2 byte 16 bit. Dan yang berikutnya ada medium int. Nah, ini lebih besar lagi tentunya, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif sama ya, positif dan negatif. Cuma jangkauannya dia lebih banyak dibanding yang small int juga. Untuk ukurannya itu 3 byte ya, 24 bit. Yang berikutnya ada integer int ya. Penggunaannya untuk menyimpan data bilangan positif, jangkauannya dia lebih banyak ya, sampai 2 berapa ini? 2 miliar ya. Ukurannya ada 4 byte 32 bit. Ini menyesuaikan kembali lagi ke penggunaan kalian ya. Kalian penggunaannya dalam bentuk database yang apa di dalam suatu tabel tersebut, baru kita sesuaikan dengan tipe ini ya, tipe numerik ini ya, tipe datanya.
Seperti itu ya contoh dari numerik. Ini ada lagi ternyata untuk bisa kalian pelajari nanti dibaca-baca ya, digunakan untuk menyimpan data pilihan positif negatif, jangkauannya lebih banyak lagi. Kemudian kalau big ini ternyata ada yang lebih besar lagi, ada float. Nah float ini lebih besar, ada double, kemudian real, desimal merupakan sinonim dari double ya untuk real ini ya. Desimal penggunaan untuk menyimpan data sama, dia lebih banyak dibanding untuk yang double, seperti itu intinya, seperti itu. Jadi kembali lagi tadi sesuai dengan kebutuhan administrasi nanti di database kalian masing-masing. Tipe data yang berikutnya ada tipe date and time. Tipe data date and time ini menyimpan data tanggal dan waktu ya. Nah, contohnya untuk tipe fill column di MySQL yang termasuk ke dalam tipe data itu ada beberapa, saya contohkan di sini, kita lihat. Nah, ada date. Ini digunakan untuk menyimpan data tanggal. Ini misalkan jangkauannya ada tahun 1000 sampai 9999. Untuk ukurannya 3 byte, berarti ada 24 bit ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada time, digunakan untuk menyimpan data waktu. Dia lebih ke jam, detik, menit, seperti itu ya, menit, detik ya. Ukurannya sama 3 byte. Nah untuk date time ini bisa kita gunakan sekaligus ya, ada tanggalnya kemudian ada timenya. Jadi disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kembali ya, tadi seperti yang saya katakan. Kemudian untuk year ini untuk menyimpan data tanggal saja ya, data dari tahun, dari tanggal. Untuk jangkauannya ini menyesuaikan, mungkin komputer sekarang lebih dari ini ya. Untuk ukurannya 1 byte. Nah, bisa kita bedakan ya antara date and time, kemudian year, seperti itu. Nah, saya rasa ini mudah dipelajari ya. Tipe yang berikutnya itu ada tipe string atau text. Nah, tipe data string ini digunakan untuk menyimpan data string text. Ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika. Contohnya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi teks ini data yang mungkin bisa dikenai mengenai perhitungan juga ya, seperti halnya tadi numerik, tapi dia bisa digunakan untuk teks juga. Nah berikut ini adalah beberapa contoh fill yang di MySQL yang termasuk ke dalam tipe string. Kita lihat biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini ada char atau karakter ya. Ini digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap ya, jadi tidak berubah-ubah untuk char sendiri ya. Karakternya sampai 255 untuk default dari di MySQL-nya, seperti itu. Jadi nanti bisa kalian ubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau nama ya misalkan 50 ya 50, kita ubah 50, nanti akan meminimalisir untuk penyimpanan di storage dalam database-nya. Kemudian ada varchar, ini digunakan untuk menyimpan data ukuran yang dinamis ya, dia bisa berubah-ubah. Nah ini bisa kalian lihat jangkauannya juga sama, kemudian versinya 41 ya. Untuk 51 ternyata dia lebih ya, ada 65.000 untuk karakternya. Banyak sekali ya kalau zaman sekarang ya, semakin berkembang untuk teknologinya. Dan ada tiny text, tadi ada tiny int, sekarang ada tiny text, bedakan ya. Nah, ini untuk menyimpan data teks. Karakternya bisa kita lihat jangkauannya ya, versinya sesuai versi juga sudah berubah. Kemudian ada teks. Nah ini digunakan untuk menyimpan data teks. Bisa sampai 65.500 karakter sampai
sekian ya, 2 pangkat 16. Untuk medium text digunakan untuk menyimpan data teks juga. Ini dia lebih besar untuk jangkauannya karena medium ya, dia ada 2 pangkat 24 karakter. Ada long text, dia lebih besar lagi untuk menyimpan data teks sama. Untuk jangkauannya dia sampai 2 pangkat 32 karakter. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri ya, itu sangat banyak sekali. Nah, itu adalah mengenai teks ya, tipe data teks atau string. Yang berikutnya ada tipe blob atau biner ya. Nah, tipe data blob ini digunakan untuk menyimpan data biner. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Blob merupakan singkatan dari binary large object. Yang termasuk tipe file di MySQL yang termasuk blob ini apa saja? Saya contohkan juga di sini. Bisa kita lihat bersama. Ada BT. Ini sejak versi 5.03. Digunakan untuk menyimpan data biner. Ada jangkauannya ada 64 digit biner untuk bit. Kemudian ada tiny blob, lebih besar untuk menyimpan data biner sama. Kemudian jangkauan dari penyimpanannya adalah 255 byte ya. Untuk blobnya digunakan menyimpan data biner, jangkauannya lebih banyak 2 pangkat 16 byte-nya. Kemudian medium blob itu tentunya lebih banyak 2 pangkat 24 ya untuk mengenai jangkauan. Kemudian untuk long blobnya ini lebih besar lagi karena dia long ya, berarti lebih panjang, ada 2 pangkat 32 untuk penyimpanan. Untuk datanya ya. Kita lanjut. Itu adalah tipe blob atau binernya. Kemudian tipe data yang lain masih ada ya tadi, selain tipe di atas tadi. MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Nah, tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. Itu ternyata selalu berkembang ya, mungkin di tiap tahun ada inovasi tersendiri di dalam softwarenya ya. Kalau memang kita menggunakan yang terupdate tentunya akan mengikuti yang terbaru seperti itu. Oke, berikut ini adalah beberapa tipe data tambahan dari MySQL ya, tipe data yang lain maksudnya. Di sini ada enum. Enum ini adalah penggunanya enumerasi kumpulan data ya. Dan jangkauannya sampai dengan 65.000 sekian string. Yang berikutnya ada set. Penggunaan combination. Nah, kombinasi untuk himpunan data. Jangkauannya sampai dengan 255 string anggota. Adalah untuk kombinasi ya, dari tipe data yang lain. Oke, itu adalah tipe-tipe data daripada di MySQL yang nanti akan kita gunakan tentunya ya, karena kita menggunakan perancangan database servernya itu menggunakan MySQL. Jadi hal tersebut perlu kalian ketahui, perlu kalian pelajari pada saat nanti pembuatan perancangan database-nya itu akan lebih mudah pemahamannya dan akan cepat dalam membuat perancangan database tersebut. Untuk topik yang kedua, kita akan membahas mengenai merancang database yang baik. Itu seperti apa? Rancangan database ini menentukan suatu aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak ya. Pembahasan mengenai bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kita dapat mencari referensi terkait dengan perancangan database banyak di internet, di repository kampus kita ya, Universitas Tekon juga banyak mengenai merancang database yang baik itu seperti apa sih. Nah, itu bisa kalian buat PR kalian ya. Apakah
perancangan itu bagaimana, seperti apa, nanti bisa kalian coba dicari seperti itu, selain daripada apa yang saya sampaikan. Beberapa aturan merancang database yang baik itu secara teoritisnya adalah, yang pertama, tabel dalam database ini tidak boleh mengandung record data ganda. Nah, ini dengan adanya kita penggunaan server, database server di MySQL ini ya, itu otomatis nanti dengan cara hal tertentu nanti kita tidak akan mengandung record data gandanya. Biasanya ada pengaturannya, nanti bisa kita lebih jelas pada saat praktiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap tabel dalam database harus memiliki field column yang unik. Jadi ada kolom yang unik disebut sebagai primary key. Jadi nanti setiap tabel usahakan ada primary key-nya ya. Tinggal kalian berikan primary key-nya di bagian yang mana, bagian field yang mana. Berikutnya ada tabel harus sudah normal, ada normalisasi ya. Kemudian besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Nah, tipe datanya menyesuaikan sesuai dengan harapan kita pada saat kita membuat filenya ya. Jadi kalau tanggal ya kita berikan tipe datanya ada misalkan date and time. Nah, itu kan tentunya benar ya. Kalau jangan sampai menggunakan misalkan teks atau varchar yang ternyata itu harus menginput manual. Padahal untuk tanggal bisa kita gunakan, ada fasilitas yang ada di dalamnya, kita tinggal klik saja. Nah, dengan memasukkan kalender juga bisa ya. Dan merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data record sesuai dengan dibutuhkan oleh aplikasi. Ya, ini perlu kita ketahui juga efek dampak dari perkembangan ke belakangnya itu, apakah nanti bisa menampung ya data recordnya atau tidak. Nah, itu kan tentunya seperti halnya kita membuat rumah ya, bagaimana kos-kosan misalkan, apakah kita bisa menampung kos tersebut untuk 100 orang. Nah, itu kan bisa kita tentukan terlebih dahulu ya, nanti kita pikirkan terlebih dahulu dalam perancangan tersebut. Nah, untuk tips penamaan identifier yang tadi adalah aturan merancang database ya. Selanjutnya kita tips penamaan identifier. Nah, penamaan identifier ini database tabel kolom ya di MySQL bersifat cache sensitif. Jadi penamaan identifier ini hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu tabel. Kita dapat menggunakan model lowercase, uppercase, camel case, dan lain sebagainya. Jadi lebih bersifat ke cache sensitif. Untuk yang kedua, nama database tabel dan kolom maksimal 64 karakter, tidak boleh melebihi itu ya. Itu juga sudah ada dalam aturan di dalam sebuah servernya. Hindari penggunaan karakter khusus seperti tulisan U ada titiknya, A ada titiknya, dan lain sebagainya ya. Itu jangan menggunakan hal seperti itu. Nanti pada saat kita butuhkan ataupun kita proses mungkin akan menjadi bermasalah. Mending kita menggunakan huruf yang standar saja untuk dalam hal perancangan database tadi ya. Karena nanti bisa bermasalah pada sistem operasi yang lain. Bisa jadi kita membuka di Windows, kemudian ada yang di Linux dan lain sebagainya, itu mungkin nanti ada yang tidak kompatibel, takutnya malah dia tampilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Di sana nilainya 100 juta misalkan, di sana di sini dia bisa berubah. Kalau soal contoh daripada angka ya misalnya, itu hanya contoh saja. Dan pilih nama untuk field atau kolom yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Untuk fieldnya
Nama filenya itu misalkan nama ya dikasih nama, tanggal ya dikasih tanggal, seperti sesuai ya. Kalau nama dikasih tanggal itu malah bingung nanti, nama menggunakan numerik, nah itu kan tidak sesuai namanya ya. Nah itu tips daripada penamaan identifier akan lebih mudah dipahami diri sendiri ya. Walaupun kita yang membuat database-nya misalkan, itu belum tentu kita dengan mudah pada saat kita membongkarnya itu ya. Kalau apa yang kita mengidentifier tadi kita tidak sesuai, itu kita akan bingung sendiri. Nah, dengan adanya identifier tadi, kita akan lebih paham, oh untuk yang ini dia lari ke sini. Kemudian untuk mengenai tabel ini namanya sesuai dengan isinya, misalkan tabel kelas berarti isinya kelas dalam mata kuliah misalnya. Nah, seperti itu yang saya maksud ya. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan kelima untuk hari ini ya. Nanti akan kita lanjutkan dasar-dasar SQL dan MySQL untuk pertemuan berikutnya. Sampai di sini cukup paham ya. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan dipertanyakan di kontak saya langsung biar lebih fast respon ya. Seperti itu saja apa yang saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu ya, menambah wawasan kita semua selama yang saya jelaskan tadi ya. Nanti tentunya akan pada saat kita praktekkan kalian akan lebih memahami kembali seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.